Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita yang sebelumnya, yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk beretos kerja yang tinggi atau semangat dalam bekerja. Anda sekalian, bahwa pembahasan atau materi kita pada kali ini yaitu etos kerja, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 ini, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia akan memberikan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah surat ke-9 di dalam Al-Quran ayat 105. Anda sekalian, adapun tafsir daripada Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 ini, yang pertama adalah kita harus bekerja keras, dan kita bekerja keras itu haruslah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, atau bekerja lillahi ta'ala, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang ingin disampaikan oleh Al-Quran surah At-Taubah itu adalah setiap pekerjaan akan dihisap dan diperlihatkan di akhirat. Apapun yang kita kerjakan akan dihitung, akan ditimbang, dan akan diperlihatkan kepada kita nantinya ketika setelah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, surat At-Taubah ayat 105 ini ingin menyampaikan kepada kita, setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan akan menerima dari amal perbuatannya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya adalah kampung akhirat. Dan di sanalah kita akan menerima ganjaran dari apa yang telah kita lakukan selama masa kita hidup di atas dunia ini. Untuk itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dalam hadisnya, yaitu hadis Bukhari nomor 2075 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1042. Nabi mengatakan di dalam hadisnya bahwa jika salah seorang di antara kalian pergi di pagi hari lalu mencari kayu bakar yang dipanggul di punggungnya, lalu menjualnya, kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada yang lain, baik mereka memberi ataupun tidak. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa
kita tidak boleh mempunyai sifat bermalas-malasan atau berpangku tangan. Lebih baik kita bekerja keras, hidup susah, tetapi makan dengan hasil jerih payah kita sendiri. Makan dengan keringat kita sendiri. Daripada kita makan dari hasil meminta-minta kepada orang lain. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu bekerja keras, bekerja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi sendiri memerintahkan kepada kita untuk makan dari hasil jerih payah kita sendiri. Ananda sekalian, di dalam hadis atau ayat yang lain, Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa apabila kita hidup di atas dunia ini harus terus berusaha, ya, bertebaran mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Hal ini disampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat ke-10, yaitu surat ke-62 di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Seakan Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita hidup di atas dunia ini tidak hanya untuk ibadah saja, tidak. Tetapi juga bukan berarti kita hidup di atas dunia ini untuk bekerja saja, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa memanage waktu kita, bahwa apabila kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah sudah tiba waktunya, maka kita wajib meninggalkan seluruh aktivitas kita, seluruh kesibukan kita, seluruh pekerjaan kita, dan kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, tidak pula dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, malah diperintahkan kepada kita untuk mencari karunia Allah. Artinya kita diperintahkan untuk bekerja kembali. Kita diperintahkan untuk berusaha kembali. Kita diperintahkan untuk mencari apa yang ingin kita cari kembali. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah dan berusaha selama kita di atas dunia ini. Dilanjutkan dengan hadis yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 272, bahwa Nabi mengatakan dari Al-Miqdam bin Mukdikabira radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seseorang yang makan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Subhanahu wa taala Daud alaihissalam makan dari makanan hasil usahanya sendiri. Jadi anak-anak sekalian, lebih baik kita itu sederhana apa adanya, tetapi kita makan dari usaha kita sendiri, daripada kita makan enak, hidup enak, tetapi kita berpangku tangan kepada orang lain. Anak-anak sekalian, bagaimana cara kita untuk menerapkan perilaku semangat bekerja atau etos kerja ini untuk meraih kesuksesan? Yang pertama adalah bekerja lillah atau bekerja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kita berperilaku supaya kita bisa menjadi semangat bekerja untuk meraih kesuksesan. Yang kedua adalah rajin dan semangat. Ya. Yang ketiga adalah bahwa kita harus mementingkan juga untuk amal sosial. Bukan hanya untuk kita sendiri, tapi bagaimana kita juga memperhatikan kehidupan sosial kita atau bermasyarakat kita. Yang keempat adalah memberi nafkah keluarga. Ya, jangan sampai
kita mengabaikan kewajiban kita sebagai seorang yang harus memberi nafkah kepada keluarga kita. Selanjutnya adalah manfaat menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Yang pertama adalah kita akan menghargai hasil yang kita raih. Yang kedua adalah menjaga martabat diri sendiri. Dengan kita semangat bekerja, maka kita akan meraih apa yang kita inginkan, dan kita tidak berpangku tangan, kita tidak meminta-minta, maka secara tidak langsung kita bisa menjaga harga diri kita daripada orang lain ketika kita meminta-minta kepada mereka. Yang ketiga adalah wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita bekerja keras juga perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melarang kepada kita untuk meminta-minta atau bersifat malas-malasan. Yang keempat adalah melatih sifat tabah, sabar dan tawakal. Nah, anak-anak sekalian, bahwa kalau kita bekerja keras, semangat bekerja, maka akan ada timbul di dalam diri kita bagaimana kita tabah dalam melakukan pekerjaan, sabar dalam menekuni suatu pekerjaan, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.